Setelah mendapat alamat rumah sakit yang ditunjukkan neneknya Putri, dengan langkah tergesa Ayu meminta izin pada pelatih tarinya dan langsung meninggalkan studio tempatnya berlatih, lalu menyetop taksi yang lewat di hadapannya. Tidak ada bintang malam ini, gelap seperti waktu itu, guman Ayu. Selama di perjalanan, otak Ayu tidak henti-hentinya bertanya, kenapa dengan Putri? Apa yang menyebabkan Putri masuk rumah sakit? Dan pikiran-pikiran lainnya yang terus bersahutan di otaknya. Tidak sampai 10 menit berselang, Ayu sudah sampai di rumah sakit yang dituju dan langsung bertemu dengan nenek Putri yang telah menunggunya di lobi dengan wajah sembah. Ada apa, Nek? Apa yang terjadi pada Putri? Ucap Ayu dengan sedikit tergesa dan masih dilanda kebingungan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Putri? Biar bagaimanapun Putri adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki Ayu. Dia tertabrak mobil yang sedang melintas ketika dia pulang ke rumah. Lukanya cukup parah. Dan sekarang Nenek Putri menghela nafas sebelum melanjutkan. Dia sudah tenang bersama orang tuanya. Ayu terpaku begitu mendengar penuturan dari Nenek Putri yang sekarang sudah menitikkan air matanya lagi. Sudah tenang dengan orang tuanya? Bukankah orang tuanya sudah tiada? Apa mungkin dia? Maksud nenek? Dia pun bertanya. Dia sudah tiada, Nak. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Putri sudah menjadi bintang di langit, seperti yang diinginkannya. Jelas Nenek Putri. Sekali lagi Ayu menggeleng. Tidak mungkin dia pergi secepat ini. Ingatanku tentang masa laluku bahkan belum pudar, dan mereka berdua meninggalkanku dengan cara seperti ini. Rutuk Ayu. Aku tahu kau satu-satunya sahabat yang dia punya. Dia sering membicarakanmu. Kau tidak seperti teman Putri yang lainnya yang selalu menghinanya karena orang tuanya sudah meninggal. Aku ingin melihatnya sekarang, sela Ayu dengan nada yang sedikit tinggi. Ia tahu itu tidak sopan, tapi dia sudah terlanjur tidak percaya dengan semua ini. Tidak percaya kalau sahabat yang baru 5 tahun dekat dengannya harus pergi secepat ini. Baiklah, ikut aku, kata neneknya. Nenek Putri menunjukkan ruangan di mana Putri menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia memang belum dipindahkan karena neneknya tahu bahwa Ayu pasti ingin menemuinya terlebih dahulu. Ketika Ayu mendekati Putri, barulah ia percaya bahwa sahabatnya ini memang sudah pergi. Kau tidak menghargai janji yang kau ucapkan, Putri. Cepat sekali. Bahkan aku belum memberitahumu mengapa aku membenci bintang, Put. Ucap Ayu sendu. Kalau saja tadi aku menemanimu, mungkin semuanya tidak akan terjadi. Ternyata ini yang menyebabkan perasaan Ayu tidak enak semenjak memutus sambungan telepon dengan Putri. Telepon yang menjadi percakapan terakhirnya bersama sahabatnya itu. Sekarang dia ada lagi Putri. Sekarang tidak ada lagi Putri. Tidak akan ada lagi seseorang yang selalu menemani Ayu. Tidak ada lagi Putri yang bisa Ayu ajak bermain. Tidak ada lagi Putri yang cerewet. Tidak ada lagi Putri yang selalu mengajaknya ke taman kota. Dan tidak ada lagi Putri yang bisa membuat Ayu merasakan kehadiran kakaknya di sisi Putri. Sekarang, kedua orang itu sudah pergi. Disaksikan langit malam yang tanpa bintang. Seminggu setelah pemakaman Putri, yang sampai sekarang belum bisa Ayu lupakan, tiba-tiba saja sore ini Nenek Putri menelpon Ayu untuk datang ke rumahnya. Entah untuk alasan apa. Masuklah, ucap Nenek Putri begitu melihat Ayu sampai di rumahnya. Sebenarnya ada apa, Nek? Tumben sekali Nenek menyuruhku ke sini.
Tidak, nenek hanya tidak sengaja menemukan ini, ucapnya sambil menjodorkan sebuah surat. Sepertinya ini untukmu. Tanpa membacanya, Ayu langsung bertanya pada Nek Putri. Karena bagaimana bisa neneknya itu tetap terlihat senang, padahal dia sudah kehilangan semuanya. Seorang anak yang merupakan ibu dari Putri itu sendiri. Nek, aku ingin tahu, semua orang harus merelakan orang yang disayanginya pergi, tapi kelihatannya nenek sangat cepat melupakannya. Ya, sebenarnya nenek bahagia Putri sudah tiada sekarang. Ucapan nenek itu sontak membuat Ayu terperang. Maksud nenek, bukankah nenek sangat menyayangi Putri? Memang, dan karena itulah nenek bahagia. Karena orang yang nenek sayangi itu tidak harus merasakan sakit seperti yang dialami ayah dan ibunya. Aku tidak tahu Putri sakit. Bahkan dia saja tidak pernah memberitahuku mengapa orang tuanya meninggal. Gejalanya memang belum terlihat. Dia masih muda. Putri mengidap HIV akibat kesalahan orang tuanya. Dia tidak harus sampai direhabilitasi sekarang. Hal itu sukses membuat Ayu terkejut. Jadi itu yang membuat nenek Putri senang. Putri sudah tiada. Senang karena tidak harus melihat orang yang dia sayangi menderita berkepanjangan karena penyakit itu. Tapi bagaimana sahabatnya itu bisa tetap ceria? Dan aku sebagai sahabatnya sendiri tidak tahu. Itu karena tidak semua rahasia harus dibeberkan. Setiap orang pasti mempunyai rahasia sendiri yang tidak boleh diketahui orang lain, untuk keamanan jiwanya mungkin. Dan kau juga harus tahu, Ayu, Tuhan menunjukkan kebaikannya lewat apapun, meskipun orang lain merasa itu bukanlah kebaikan. Ya, tidak semua rahasia harus dibeberkan, dan Tuhan itu selalu baik. Akhirnya hanya aku yang mempunyai rahasia pribadi, pikir Ayu. Lalu Ayu pulang ke rumahnya dan membaca surat yang diberikan oleh neneknya Putri. Hai Ayu, bagaimana kabarmu sekarang? Aku harap sahabatku yang begitu benci bintang ini sudah berubah. Hahaha. Aku tidak tahu kapan surat ini akan sampai di tanganmu. Tapi aku percaya jika surat ini sudah sampai di tanganmu, itu artinya aku sudah pergi, bergabung dengan orang tuaku, dan tentunya menjadi bintang yang paling bersinar di langit. Aku tidak peduli dengan masalah bola gas itu. Pokoknya jangan salahkan siapapun kalau aku pergi, karena itulah yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yu. Disitulah aku menemanimu dengan cahayaku. Your best friend. Tertanda Putri. Ayu tidak tahu harus bagaimana setelah membaca surat dari Putri itu. Pikirannya tidak menentu sekarang. Sulit merelakannya meskipun ia tahu itulah yang terbaik, dan tanpa disadari matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat itu pula Ayu sudah sampai di tempat yang ia tuju. Sebuah tempat yang dia sendiri sudah lupa kapan terakhir kalinya ke sini. Dengan berhiaskan langit malam yang entah kenapa sekarang dipenuhi bintang-bintang dan sebuah bulan yang terlihat lebih terang dari biasanya.